Halo Zirgos, kembali lagi di Atau Naga Youtuber. Kali ini kita bakal membahas mengenai fakta bahwa beberapa youtuber masih takut kalau ada saingan. Ya, gue pernah jelasin kalau seandainya kalian pengen subs kalian naik atau kalian jadi youtuber yang baik, yaitu harus bisa mencari saingan atau senang kalau seandainya saingan. Nah, faktanya masih ada orang yang takut kalau seandainya udah ada saingan gitu ya, hal yang benar-benar ngikutin gitu. Nah, ini sesuai dengan fakta-fakta ya. Gue bakalan jelasin faktanya apa aja dan gue bakalan simpulin ya dari fakta tersebut. Oke, langsung aja kita ke fakta yang pertama. Yang pertama faktanya yaitu beberapa youtuber masih mencari kesempatan buat nyalahin atau jatuhin saingan. Ya, ini mungkin aja kalian nggak maksudnya gimana. Nah, kalian kalau seandainya kayak gini, biasanya yang kayak contohnya gue contohin ya, ada youtuber A dan B lah pokoknya. Ada youtuber A dan B, mereka bersaing ya, saling bersaing terus-terusan ya biar dapat yang paling terbaik gitu. Nah, di dua itu yang A itu dapat masalah gitu, dapat ada kasus kayak contohnya kasus kaca 18+. Nah, si B ini ya, youtuber ini pasti ada kesempatan, wah ini mumpung lagi ada kasus ini perbuatan kesalahan. Nah, dia minta dia ngomong ke fansnya buat ngehujat dia karena udah bikin gacha 18+. Isowan itu masih bisa dibuktiin bahwa dia mau bikin dia jatuh gitu ya, buat menjatuhkan dia, buat nyalahin dia. Ya memang benar sih perbuatannya, tapi kan caranya salah gitu kalau misalnya menghujat gitu ya sampai menjatuhkan. Udah tahu dia itu emang udah berada di bawah gitu terus dijatuhin lagi, ya emang miris gitu ya. Itulah mengapa masih ada beberapa youtuber yang pengen jatuhin saingannya gitu dengan cari kesempatan ya. Wah, ini kesempatannya di mana sih biar dia bisa tertinggal jauh, gimana sih kesempatannya gitu, harus cari kesalahannya orang itu. Nah, itu yang salah ya, apalagi mencari kesalahan orang lain. Gabut banget ya beneran. Kalau orang udah mencari kesalahan orang lain, gabutnya minta ampun. Ngapain sih nyari kesalahan orang lain gitu. Oke, langsung aja ke fakta berikutnya. Fakta berikutnya yaitu masih beberapa youtuber cemas kalau ada yang ikut-ikutan. Gue ada beberapa yang dijelasin kalau nggak salah di video yang Upin Ipin itu, yang viral itu ya. Gue jelasin di situ kalau seandainya kalian ikutan orang, otomatis kalian nggak bisa nyelip orang yang kalian ikutin gitu ya. Gue udah jelasin di situ ya. Terus kalian kenapa cemas kalau seandainya ada orang yang ikut-ikutan channel kalian gitu? Mereka ikut-ikutan tapi dengan konsep yang berbeda, cuman hanya beberapa inspirasi aja yang diambil dari channel kalian. Menurut gue itu bukan masalah besar lah kalau seandainya ada orang yang ikut-ikutan. Contohnya kayak gue ya, channel gue kan ada beberapa yang minta, bang gue mau bahas kayak lu ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Gue oke aja. Kadang juga ada yang larang kalau seandainya ada yang ikut-ikutan. Ya ngapain dilarang, kan mereka juga bakalan. Kalau seandainya kalian takut apa? Kalian takut keselip dia gitu ya. Kalau seandainya memang kalian keselip sama saingan kalian, berarti kalian kurang usaha gitu. Karena berarti kalau seandainya kalian keselip, berarti usaha dia lebih bagus daripada kalian. Jadi kalian harus memperbagus usaha ya. Kalau hasil sih nanti juga bakalan otomatis bagus sendiri ya. Oke, yang penting usahanya harus ditingkatin, jangan males, disiplin jadwal dan lain-lainnya ya. Gue masih jadwal masih ambiar ya, tapi gue usahain buat perbaiki jadwal ya. Pokoknya itulah, nggak usah cemas kalau seandainya ada orang yang ikut-ikutan kayak channel kalian gitu. Kayak contohnya gue kayak ada yang ikut-ikutan bahas ya, nggak apa-apa, bagus gitu ya. Wah, ada yang saingan, ini bagus, jadi gue bisa belajar banyak hal. Wah, ini berarti gue kurang ini sama youtuber, wah ini gue kurang apa gitu, wah gue ternyata lebih ini gitu. Nah, itu yang penting ya.
Yang berikutnya yaitu senang kalau nggak ada saingan. Ini malah kebalikan sama yang gue omongin ya. Kalau seandainya gue ngomongnya senang kalau seandainya ada saingan, nah beberapa youtuber malah senang kalau nggak ada saingan karena merasa kayak paling berdiri sendiri gitu ya daripada orang lain. Jadi kayak berbeda sendiri gitu, nggak ada yang ikut-ikutan. Gue aja kalau seandainya nggak ada saingan itu bosenin beneran, serius. Kalau seandainya udah nggak ada saingan bosenin, rasanya gimana, pengen cari saingan gitu ya, saingan gue apa gitu ya. Itu kalau seandainya berbeda sendiri ya oke, nggak apa-apa ya kalau seandainya berbeda sendiri. Tapi kalau seandainya berdiri sendiri ya nggak apa-apa juga, tapi kan lebih baik kalau ada saingan gitu agar kalian bisa benar-benar bersaing gitu ya, biar seru gitu. Kalau seandainya ada saingan seru gitu, saling selip-selipan, kejar-kejaran gitu kan ya, kan seru gitu kalau ada saingan. Kalau nggak ada kan ya udah sih, jalan aja gitu. Kalau ada saingan kan wah keselip ya, gue langsung semangat bikin video yang bagus gitu kan, seru bener, serius. Coba aja kalian kalau seandainya ada saingan terus bersaing gitu, seru, otomatis seru kalau seandainya saling selip-selipan gitu. Dia menurut gue bikin gue senang kalau seandainya ada saingan. Oke, yang terakhir yaitu masih takut kalau seandainya channel atau videonya diinspirasi orang. Apa sih yang ditakutin sama hal ini gitu? Ada beberapa youtuber yang masih takut kalau seandainya channelnya atau videonya itu diinspirasi orang ya. Kayak contohnya kalau seandainya tidak boleh video ini tidak boleh terinspirasi ya. Kalau itu yang menurut gue salah. Why gitu? Inspirasi bukan berarti mengcopy gitu ya. Beda, inspirasi sama mengcopy itu beda. Karena bedanya apa? Kalau menginspirasi itu berarti dia mengambil beberapa persen doang, kayak sekitar 5% lah dari ide kalian, terus dikembangin dari kreativitas diri sendiri gitu ya. Ya nggak masalah aja sih kalau seandainya channel kalian terinspirasi, malah bagus kalau seandainya ada orang yang terinspirasi dari channel kalian gitu. Sampai ada yang gue pernah ada nemu komentar serius di channel, adalah pokoknya channelnya ada itu, bang gue GCMM nya terinspirasi dari lo, terus di bawahnya itu dia jawab tolong kasih IB nya atau kasih kredit gitu ya. Sebenarnya sih nggak terlalu bermasalah kalau seandainya dikasih IB atau kredit, IB atau apa ya, mohon maaf kalau salah gitu ya. Sebenarnya nggak wajib sih kalau seandainya dikasih kredit, soalnya itu kan hanya mengambil sedikit ide dari kalian ya, sementara seluruh idenya itu dimiliki oleh diri sendiri gitu. Jadi cuman mengambil sedikit doang gitu, ngapain, cuman diikhlasin aja udah, nggak usah takut. Kenapa keselip lah? Beneran, orang kalau seandainya ada saingan cuman takut keselip doang ya sebenarnya ya kan, jujur kan. Ya gue nggak takut diselip, malah seru kalau seandainya diselip, berarti wah gue harus nyelip lagi nih kayak gitu. Sebenarnya kan seru gitu, nggak usah takut kalau seandainya saingan ya. Oke, dari beberapa fakta yang tadi ya, seperti contohnya faktanya bahwa masih ada youtuber yang menjatuhin saingan, terus masih cemas kalau ada orang yang ikut-ikutan, terus senang kalau nggak ada saingan, terus takut video atau channel kalian diinspirasi itu, lebih baik nggak usah dipikirin kayak gitu. Lebih baik dihilangkan sifat-sifat yang seperti itu ya dari fakta-fakta yang itu, karena emang kalau seandainya ada saingan itu memang enak gitu ya. Coba aja kalian cari saingan terus kalian bersaing di situ ya, kejar-kejaran gitu ya, enak. Orang kalau nggak ada saingan itu kayak aneh gitu. Coba aja atlet ya, lomba lari, kalau seandainya nggak ada saingan lari sendiri gitu kan nggak seru. Kalau seandainya atlet lari lomba lari sendiri kan nggak enak gitu. Catur nggak ada saingan, catur sendiri gitu ya kan. Itulah yang bikin unik kalau seandainya ada saingan ya. Oke, nggak usah takut kalau seandainya ada saingan, ingat itu ya, harus senang kalau ada saingan dan mencari saingan. Oke, saya Tauna pamit undur diri, bye bye, see you next time.